Selamat malam. Maaf ya, pembukanya biasa aja, soalnya belum terbiasa. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Febrian Syahrimat. Aku dari jurusan Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, jadi aku tuh mau ngereaksi gitu video dari temen aku sebelumnya yang bisa dilihat juga di akun YouTube Mini Straight ini. Namanya Nenyanti sama Neneng. Namanya mirip ya, Neneng-Neneng kayak lagunya Ahmad Dhani. Banget ya Allah. Oke, jadi aku ngasih reaksi gitu kan, mereka menyampaikan filsafat politik dari Marcus Tesicero ya, secara general tentang biografi dan pemikirannya. Jadi Marcus Tesicero ini adalah seorang filsuf yang memiliki kemampuan retorika yang sangat bagus sekali. Dia juga sebagai pengacara, penulis, dan dia negarawan yang benar-benar kekeh terhadap prinsip republiknya gitu. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan dengan Neng Yanti dan Neneng sebelumnya, bahwasanya ternyata banyak kritik-kritikan loh ke Marcus Tesicero ini. Contohnya yang ada di buku Ensiklopedia Britania. Jadi ternyata karya-karya Marcus Tesicero ini itu tidak murni dan kontradiktif gitu. Dan ini pun dibuktikan juga dengan dokumen dari Marcus Tesicero ke Atticus yang waktu itu tuh bilang kurang lebih kayak gini ya. Jadi buku-buku yang aku buat ini itu berupa transkrip dari orang-orang dan aku satukan, cuma nambah-nambah dikit gitu, katanya gitu. Dan ini pula yang menyebabkan pada abad ke-18 cendekiawan ini mulai mengurangi penggunaan referensi dari Marcus Tesicero ini, entah itu dari filsafat dan lain-lainnya. Padahal sebelumnya benar-benar dipakai banget loh buku-buku dari Marcus Tesicero ini, karya-karya dari Marcus Tesicero ini. Contohnya waktu Revolusi Amerika, kata-katanya dipakai oleh Thomas Jefferson pada saat Boston Tea Party, pada saat kegiatan pemerdekaannya lah gitu ya, untuk menggugah semangat rakyatnya gitu. Dan pada masa akhir hidupnya ya, dia ini mengkritisi pemikiran-pemikiran dia sendiri. Itu kan dia mengikuti pemikiran Epikuros, Plato, Stoa, dan lain-lainnya. Dia mengkritisi bahwasanya ini pemikiran apa sih, kok gak relate banget dari aspek penderitaan, kematian, dan aspek moral. Padahal kan Marcus Tesicero ini menekankan kepada aspek moral dari buku-bukunya di sebelum-sebelumnya, tapi dia mengkritisi pada akhir-akhirnya gitu, sehingga terjadi inkonsistensi gitu sih. Dan emang bener sih apa yang katain Orochimaru di anime Naruto, bahwasanya manusia ini gak sekelas batu, pasti ada perubahan-perubahannya gitu. Begitupun pada saat karir politiknya gitu. Sebenarnya dia ini karir politiknya bagus banget sih, benar-benar melesat banget dari bawah ke atas banget gitu. Dia berawal dari pelajar biasa menjadi praktisi hebat gitu. Nah, tapi terjadi banyak sekali dinamika pada karir politiknya. Misalnya waktu dia berseteru dengan Lucius Catalina dengan dia gitu pada saat pemilihan. Jadi waktu itu kurang lebih sama kayak kita, ada pemilu gitu untuk pemilihan anggota senat ya. Mereka berdua berkampanye lah sana sini, menjanjikan janji A, janji B, janji C, janji D, dengan minjam sana sini sebagai uang, sebagai uang transportasinya gitu, agunan sana sini sampai ada singa, gajah, ular, kura-kura, dan lain-lain. Itu ragunan. Garing banget ya. Jadi intinya mereka tuh minjem sana sini gitu buat uang mobilitasnya, dan akhirnya Marcus Tesicero lah yang terpilih. Dan bisa dibayangin gak sih apa yang dirasain sama Lucius Catalininya? Pasti sakit hati kan ya, sakit hati sama kecewa ya, itu wajar gak sih sebagai manusia gitu. Nah, tapi perbedaannya tuh kecewa ini ada yang dibarengi dengan mengambil hikmah sehingga jadi pengembangan, yang untuk selanjutnya ada yang kecewa ini dibarengi dengan dendam gitu. Sayangnya si Lucius kata ini malah jadi dendam gitu, sehingga dia menghasilkan konspirasi untuk membunuh pejabat-pejabat publik dan mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem aristokrasi. Hal ini tuh terdengar tuh ke kupingnya Marcus Tesicero kayak, oh ada konspirasi gitu, kayak wah parah banget nih. Langsung pada saat rapat senat disampaikan, langsung dibongkar konspirasinya oleh Marcus Tesicero, dan akhirnya diputuskan gitu bahwasanya si Lucius Catalini ini yang pernah jadi tuan rumah MotoGP itu Catalunya ini dibunuh gitu tanpa peradilan gitu. Dan akhirnya Lucius Catalini dengan kroni-kroninya ya
diincer gitu sama algojo-algojonya buat dibunuh, dan akhirnya mereka meninggal gitu. John Enrich dalam bukunya menyatakan bahwasanya kekuasaan ini berkaitan dengan korupsi gitu, dan kekuatan absolut cenderung korupsi absolut. Nah, ini pun ditunjukkan pada cerita yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi si Lucius Catalani ini bener-bener gila kekuasaan banget, sehingga dia menghalalkan segala cara, termasuk si Marcus Cicero ini juga. Dia ini menghalalkan segala cara, mentang-mentang dia punya otoritas, dia melanggar hak-hak gitu di sana, karena dia langsung menghukum mati tanpa peradilan di sana gitu, tanpa ada peradilan, padahal hukum di sana itu harus menjunjung tinggi peradilan. Dan bahkan dari buku yang dia tulis pun dia benar-benar menjunjung tinggi peradilan gitu, tapi dia kontradiksi banget sama apa yang disampaikan dan dilakukannya gitu. Nah, begitupun pada kegiatan selanjutnya ada namanya triumvirs, atau sama kayak ini, kalau biar lebih mudah dipahaminya, kayak 3 serangkai gitu, yang isinya tuh ada Pompeius, ada Caesar, ada Crassus. Yang mana ini tuh kan Roma tuh ini ya menerapkan sistem oligarki, jadi yang memimpinnya tuh nggak satu orang kayak kita Pak Jokowi doang, nggak, ini lebih dari satu gitu, yang tadi 3 orang tadi. Nah, si Marcus Caesar ini dekat sama si Pompeius ini gitu, sahabatan karena memiliki satu kesamaan visi gitu tentang republik. Nah, pada saat si Pompeius ini meninggal, Marcus Cicero ini selalu melakukan perlawanan kepada pemerintah yang ditujukan kepada Caesar dan Crassus pada saat itu tuh. Nah, saya ini nggak nemuin sih kayak apa sih substansinya gitu, apa sih penyebab kausalitasnya itu dia melakukan perlawanan pada pemerintah, apakah karena pengangguran naik atau ekonomi turun atau mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Itu nggak ada yang saya baca di referensi yang saya dapat ya, tapi lebih kepada personality pemimpinnya. Nah, maka dari itu si Caesar dan Crassus ini membentuk suatu kebijakan gitu. Udahlah, Marcus Cicero kita pecat aja jadi pejabat publik, ngapain sih toksik gitu ibaratnya. Nah, makanya dia dipecat tuh jadi pejabat publik, dan dia dihapus kewarganegaraannya. Nah, setelah itu ya Marcus Cicero menerima tuh, akhirnya dia traveling kesana kesini sambil belajar. Ingat loh, traveling sambil belajar, bukan traveling sambil rebahan gitu. Inilah poin yang harus diterapin di anak-anak muda sekarang. Nah, 2 tahun kemudian ya, si Marcus Cicero ini menyaksikan bahwasanya si Caesar ini dibunuh gitu, tapi nggak terlibat. Nah, setelah kejadian itu tuh Marcus Cicero ini memutuskan untuk terjun lagi ke dunia politik gitu. Dia menjadi pejabat publik, entah bagaimana caranya dia tiba-tiba menjadi pejabat publik pada masa itu. Dan seiring waktu pun berganti, pemimpin pun berganti menjadi Octavianus dan Mark Antony. Nah, Marcus Caesar ini tidak suka dengan Mark Antony, makanya dia melaksanakan kegiatan divide et impera gitu, yang diterapin juga nih sama Belanda terhadap kerajaan-kerajaan Indonesia, membuat kita pecah belah kan. Nah, dia pun melakukan hal yang sama, dia melakukan adu domba di antara Octavianus dan Mark Antony ini untuk tidak saling paham, berantem, berbeda pendapat terus menerus. Tapi ya lama kelamaan malah si Mark Antony dan Octavianus ini malah jadi cinta domba gitu. Mereka malah jadi selaras, sehati dan sepikiran gitu dalam melaksanakan pemerintahan. Ya akhirnya Marcus Caesarus ini kayak, apaan sih ini, toksik banget Marcus Caesarus, bunuh aja lah gitu. Akhirnya dibunuhlah Marcus Caesarus ini, singkat ceritanya. Ini kurang lebih itu sih inti yang pengen disampaikan dari reaksi dari filsafat politik Marcus Caesarus untuk melengkapi informasi. Tapi ada loh urgensi yang lebih penting daripada itu. Kan negara kita Republik Indonesia nih, sejalan nih relevansinya ada nih dengan prinsip dari Marcus Caesarus yang benar-benar kekeh terhadap republik gitu. Tahu nggak sih, menurut World Bank nih ya, bahwasanya efektivitas pemerintahan kita ini rendah banget gitu. Dari tahun 1956 ke tahun 2017 hanya mencapai 0,32%. Kalah banget sama negara tetangga kita Singapura, yaitu 2,72%,
Dan negara kita yang paling dekat nih, Malaysia, tinggal nyebrang doang, itu dia 1,06%. Ini tuh diakibatkan oleh jeleknya pelayanan publik, pelayanan sipil, intervensi politik yang terlalu tinggi, lalu formulasi dan implementasi kebijakan yang kurang, dan kesungguhan pemerintah dalam pengimplementasiannya yang benar-benar kurang banget gitu. Kalau efektivitas pemerintahan saja menurun seperti itu, pasti membuka peluang buat terjadinya KKN, korupsi, dan nepotisme. Dan sudah data dari KPK tahun 2017, bahwasanya 36% kasus dari KPK itu itu melibatkan politikus di sana. Itu orang-orang politikus di sana, kayak bisa dibayang gak sih, menurut buku Sistem Politik Indonesia karya Arifin, kalau politik ini adalah art and science of governance, atau jadi ilmu dan seni untuk mengatur pemerintahan gitu. Dan ini orang-orang politikus yang mengerti tentang pemerintahan malah menyelewengi gitu, dan malah melakukan KKN. Kayak can you imagine that gitu, kayak what the fuck gitu ibaratnya kan. Nah, makanya dari itu perlu suatu hal pembaruan-pembaruan gitu. Dan ini pun diperparah juga beberapa tahun kemarin ya, ada ini kan lagi naik tentang UMD 3 gitu di sana, yang mana ada 10 poin, tapi beberapa poinnya tuh membahas tentang kayak DPR ini menghapuskan kewajiban fraksi untuk melaporkan kinerja anggotanya, menghapuskan kewajiban untuk melaporkan penganggarannya, pelaksanaan anggaran. Dan yang paling parah nih ya, ada usulan DPR ini, jika ada nih ya lembaga-lembaga luar nanti yang ingin menyelidiki tentang DPR, harus izin ke Dewan Kehormatan yang isinya tuh DPR semua gitu. Dan perizinannya pun sampai dengan 30 hari. Kayak bisa dibayangin gitu, nanti bakal timbul lagu-lagu baru gitu, kayak kan kemarin Gayus Tambunan nih, andaiku Gayus Tambunan, nanti bakal ada lagu-lagu lain, karena banyak yang bakal terindikasi-indikasi konflik tapi masih santai gitu, karena buat perizinan menelitinya aja 30 hari. Cukup banget tuh buat liburan, cukup banget tuh buat kabur dulu gitu, kayak gitu. Nah, ini pun relate banget sama apa yang disampaikan sama Marcus Tarsesero. Biasanya negara busuk ini diawali oleh pemimpin-pemimpin busuk yang korupsi, yang mementingkan diri sendiri, yang melupakan hak-hak masyarakatnya. Sebenarnya Marcus Tarsesero ini masih banyak nasihat sih. Kayak selanjutnya juga ada, kita ini dalam bernegara, dalam kehidupan ini, jangan sampai merenggut hak orang lain. Kalau sampai kita merenggut hak orang lain, kita ini lebih rendah daripada penderitaan, kemiskinan, dan bahkan kematian. Kita bakal lebih rendah daripada itu semua gitu. Jadi karena kita ini manusia, makhluk sosial, maka kita harus sering bersosialisasi dan mencapai tujuan secara bersama-sama gitu. Dan ada pun satu nasihat nih, bagaimana cara membentuk suatu negara yang kuat, pondasinya kuat, untuk bisa kuat nih, sustain dari berbagai tantangan itu, dengan membentuk suatu sistem pemerintahan yang isinya ini, orang-orangnya ini adalah orang yang nggak memiliki hasrat tinggi yang negatif ya. Karena jika lo punya orang punya nafsu tinggi nih, maka hasrat dia pun makin tinggi dalam hal negatifnya. Dan di saat dia banyak takutnya, maka dia bakal lebih menghindari berbagai macam tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan. Dan di saat dia berorientasi kepada kesenangan, maka dia menggantungkan pemerintahannya hanya untuk kegembiraan dia dan lingkungannya aja. Jadi kita ini harus menjamin suatu sistem, dan termasuk kita sendiri juga gitu, jadi orang yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat, berani dalam mengambil berbagai macam keputusan, dan yang terakhir berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, kegembiraan masyarakat. Karena pada dasarnya undang-undang itu menurut Marcus Tarsesero ya, harusnya ini ditujukan untuk kebahagiaan masyarakat sih. Nah, sebenarnya itu aja sih yang ingin disampaikan gitu. Dan ingat juga, kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita harus mensosialisasikan, kita harus mengedukasi, kita harus mencerdaskan generasi-generasi bangsa gitu, masyarakat juga gitu kan. Dan di saat kita ingin mengkritisi pemerintah, sampaikanlah dengan persuasif, janganlah menggunakan cara koersif. Terima kasih.